setiap orang Banten wajib menjaga Banten. Setiap orang Indonesia wajib menjaga Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena untuk kenyamanan orang tersebut. Banten aman, maka masyarakat Banten akan nyaman. Indonesia aman, maka masyarakat Indonesia akan nyaman. Nyaman dalam ibadah, nyaman dalam mencari ilmu, nyaman dalam usaha, nyaman dalam rumah tangga, segalanya nyaman. Menjaga Banten dari apa? Menjaga Indonesia dari apa? Menjaga Banten dan Indonesia dari segala sesuatu yang merusak Banten dan Indonesia. Merusak apanya? Merusak persatuan-persatuan, baik persatuan-persatuan sesama masyarakat Banten atau persatuan-persatuan sesama rakyat Indonesia. Yang mana aja yang menjadi rusak itu? Di antaranya perbuatan dan ucapan dan pemahaman orang-orang yang tidak sesuai dengan kondisi Banten dan Indonesia. Kalau Banten punya pakem. Kalau Indonesia punya aturan, punya ideologi, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Banten punya kearifan lokal, yaitu apa? Orang Banten agamis, bertakwa dan berilmu. Jadi segala sesuatu yang akan merusak ketakwaan dan keilmuan Banten, maka kita wajib menjaganya. Dan yang merusak Banten dan Indonesia itu yang paling utama bukan hanya yang dari luar, yang paling utama dari internal. Dari dalam. Dan rusaknya satu daerah itu bukan oleh siapa-siapa. Satu daerah pun akan rusak bukan hanya oleh umaro yang tidak adil, tapi pun oleh oknum ulama yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya dengan keulamaan menurut agama Islam. Perilakunya jauh atau bertentangan dengan perilaku Rasulullah. Begitu dia ucapannya. Dan pun yang merusak juga ada, yaitu oknum masyarakat atau rakyat yang taklid atau kultus individu mengikuti seseorang yang salah, entah itu yang salah itu oknum ustadz diikuti, oknum penceramah diikuti, udah tahu salah diikuti, itu akan rusak kenyamanan daerah itu sendiri. Maka kita sebagai orang Banten wajib mengantisipasi hal itu.
Orang Banten jangan mudah diadu domba. Orang Indonesia pun sama. Jangan mau diadu domba orang Banten dengan orang Banten, orang Banten dengan umaro, orang Banten dengan ulama-ulama saleh. Orang Indonesia jangan mau diadu domba dengan sesama orang Indonesia. Orang Indonesia jangan mau diadu domba dengan umaro. Orang Indonesia jangan mau diadu domba dengan ulama-ulama yang saleh. Apa yang harus dilakukan oleh orang Banten? Di antaranya agar orang Banten menjadi orang yang bermanfaat untuk Banten itu sendiri. Orang Banten itu terkenal dari dulunya pun agamis, maka setiap orang yang orang Banten harus rajin thalabul ilmi, rajin ngaji kitab kuning, kitab gundul ke ulama-ulama soleh, ahli kitab, ulama-ulama yang keilmuannya bersanad, yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jangan berguru ke ulama wahabi, jangan mengikuti oknum ulama yang agama hanya dijadikan komoditas politik. Agama hanya untuk jadi jualan, untuk mencapai nafsu politiknya yang dikendalikan oleh oknum-oknum untuk mencapai kekuasaan. Namun kurang Banten mah jadikan kedok unggul, ngomong agama lagi jadikan kedok unggul. Padahal nggak usah nama, yang ngabantuan oknum-oknum supaya jadi presiden, supaya jadi gubernur. Barijeng tidak sesuai dengan mekanisme, tidak sesuai dengan aturan. Boleh jadi presiden, boleh jadi gubernur, tapi dengan sesuai yang kelayakan. Artinya tidak menjadikan agama untuk kedok, tidak menjadikan dalil-dalil agama untuk memecah belah sesama umat Islam demi kepentingan politik. Jadi orang Banten wajib mencermati hal itu. Lalu siapa yang harus kita ikuti, ulama yang harus kita ikuti, siapa yang bagaimana? Ulama yang berilmu, bersanad keilmuannya dan perilakunya berakhlakul karimah, sopan, ramah, tamah. Apalagi orang Banten, orang Indonesia punya adat ketimuran, punya adat yang baik. Namun kurang Banten tema kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, gitu. Pindah cai, pindah tampian. Artinya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, itu orang Banten. Seperti dakwahnya dulu Sunan Kalijogo. Nah, itu contoh orang yang kacai jadi salewi, kalbak jadi kadarat jadi salebak, menyesuaikan keadaan. Seperti itu.
Sunan Kalijogo kalau tidak salah dalam sebuah sejarah dia mau menyuruh orang Jawa ketika itu yang masih beragama Buddha, dia tetap memakai pakaian Jawa karena dia dakwahnya di Jawa ke orang Jawa. Pakaian orang Jawa yang punya ciri khas dipakai oleh Sunan Kalijogo. Jadi tidak melawan arus. Nah, di Indonesia ini punya budaya adat ketimuran, ramah sopan. Maka selayaknya sebetulnya setiap yang merasa dai untuk Allah bukan untuk politik, untuk Allah bukan untuk nafsu, untuk Allah bukan untuk mengumbar emosi dan kebencian, menyebar kebencian, radikalisme, terorisme, arogansi, maka semestinya menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Sebagai adat ketimuran di Indonesia apa? Ramah, sopan, santun, menghormati kearifan lokal. Berarti jangan menjadi penceramah yang doyan caci maki, yang songong, yang berperilaku tidak sesuai dengan adat ketimuran. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan pro dan kontra dan keresahan di masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi ceramah itu bukan hanya melulu menyampaikan kebenaran berdasarkan dalil-dalil. Bukan hanya itu, tetapi dibarengi dengan kearifan, kebijakan, menjunjung tinggi kearifan lokal sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ruang kurang nyuguhan tamu, lamun tamu eta bekina kopi dibere kopi, lamun tamu bekina eta cai putih beri cai putih, kecuali tamu bekina homer dibere tamu eta mah tamu tahu diri eta. Atau kita bertamu ke satu daerah, di daerah tersebut punya adat yang dimana adat tersebut tidak bertentangan dengan agama dan negara, maka ikuti adat tersebut, jangan dilawan. Ketika kita melawan adat satu daerah atau adat satu negara yang dimana adat tersebut tidak bertentangan dengan agama dan negara, kita melawan, ego merasa benar menurut kita, maka itu tanda orang bodoh. Dia ngaku ceramah tapi bodoh, tidak membaca lingkungan, situasi dan kondisi. Jadi penceramah itu tidak cukup dengan berdasarkan merasa dirinya benar dari dalil yang dia pelajari, tidak cukup, tapi dia harus menguasai psikologi, dia harus paham psikologi lingkungan masyarakat setempat, menyesuaikan. Maka wajar kalau Wali Songo itu dakwahnya di Nusantara ini berhasil, karena dakwah Wali Songo tidak melulu dengan ini benar, ini benar, tidak. Di samping memang benar menurut hukum agama Islam, tapi Wali Songo pun tetap memakai siasat dakwah, yaitu kearifan lokal tetap dihormati sehingga memudahkan sasaran dakwahnya mengikuti dakwahnya. Nah, cek orang Batak mah caina herang laukna beunang. Tuh, untuk dikoyak ta. Lombang teh balong eta teh dikoyak, hayang menang lauk hiji dikoyak. Waktu kiru. Maka Banten mah jangan sampai
kedatangan oknum yang ngaku dai tapi hanya untuk membuat keruh suasana Banten. Jangan. Banten ini tempat kita, milik kita, maka kitalah yang wajib menjaganya. Inti nama, kia inti nama. Jadilah kita orang yang menjunjung tinggi kebenaran menurut agama Islam, menyampaikan risalah Islam dengan ramah, sopan, dan tidak membuat keruh suasana. Cairna herang laut benang. Gitu. Kunaon loba oknum penceramah nimbulkeun gaduh. Nah sebabnya, kenapa sebabnya banyak oknum penceramah menimbulkan gaduh? Kenapa sebabnya? Kalau menurut saya karena mungkin diduga oknum penceramah itu pemahaman pengetahuan agamanya baru sebatas syariat. Itu pun banyak kekurangan dalam syariahnya, belum tabahur. Sudah merasa jadi ulama besar, tetapi dia belum menghias dirinya lahir batinnya dengan keindahan tasawuf. Dia ceramah dengan fikih, dengan syariat. Yang diceramahkan itu fikih atau syariat itu sih bagus, tapi dianya sendiri belum bertasawuf sehingga akhlaknya tidak karimah, songong, doyan mencaci orang lain, tidak bertasawuf. Cirinya menyampaikan apa yang dia ucapkan dengan marah-marah, dengan menghujat, dengan menggibah, dengan membuka aib orang lain, dengan memperolok-olok orang lain, dengan menghina orang lain, dengan ngatain orang lain bodoh. Dirinya pintar, dirinya suci, dirinya benar. Berarti itu orang atau penceramah tersebut, oknum penceramah tersebut baru bisa ngomong sedikit agama, tapi dirinya belum bertasawuf. Sementara dalam kitab Syarah Hikam karangan Imam Athaillah, barang siapa orang berfikih tapi tidak bertasawuf maka batil. Barang siapa bertasawuf tanpa berfikih maka zindik. Maka seharusnya, sepantasnya setiap dai pengetahuannya dia harus fikih dan syariat, fikih dan syariat dia lakukan, tetapi dalam keindahan batin akhlak pun dia bertasawuf. Maka dai yang baik adalah dai yang berfikih, bersyariah, bertasawuf, agar ketika dia dakwahnya tidak mencaci maki orang lain, tidak membuat gaduh Banten, tidak membuat gaduh Indonesia, tidak membuat perpecahan di antara orang Banten, tidak membuat perpecahan Indonesia. Makanya orang dia ulang rasa bener sorangan kakara ke ngaji kita pikir ke can tabahur pikir jenage komo tasawuf kekenteringanan naik di panggung jojorokan akhirnya kan di panggungna untuk indah katingali halayak rakyat Indonesia. Jangankan oleh orang non muslim, sebagian orang Islam pun tidak suka dengan gaya ceramahnya. Dan kalau menurut saya itu gaya ceramah kayak itu bukan ceramah sebetulnya, itu malah lagi meluapkan emosi, lagi mengumbar kemarahan dan hawa nafsu, tapi berkedokan agama.
nafsu dibungkus agama untuk menarik orang-orang bodoh. Lamun dina jin teh namanya eta jinna mah kafir ngan apaleun kana aya kursi kitu aya jin kitu eta padahal mah kafir kalakuanna mah ngan kulantaran bisa maca ayat kursi atuh nu bodoh mah percaya bae eta doangna eta ti Allah padahal mah tina jin kafir ngan beda maca ayat kursi nur bae doang kitu eta jin kafir maca ayat kursi itu jin kafir tapi nyahun karena pikir itu seperti kita ya. Atau kan dibaca nama ayat kursi yang dalil tapi kelakuan nama tojaiyah yang kemusliman ngagibat ngahina menyombongkan diri takabur ujub tuh dan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan akhlak Islam. Nah, jin kafir eta hari mau dibaca mah ayat kursi dalil tapi kelakuan kufur gitu kafir belum gitu. Jadi orang kudu hati-hati. Kalau coba orang Banten dia mah juri nyuluri gitu. Ya, jadi urus pakat urus sampai ayah juri nyuluri ka Banten itu sebab eta juri nyuluri anu menjelma manusia mah najan dibacakan ayat kursi ge kurang atau mau ngajarin mau kabur manehna moal terus wae moal mending keneh cekali bahasa setan sekali kuntilanak kurang dibacakan ayat kursi ge lupa tapi lamun juri nyuluri datang ke Banten ngakukan penceramah umpamana geura kurang bacakan ayat kursi geura atau moal dicerita main moal paling ngalelek kurang deui antum ini baca ayat kursi anna juga bisa itu kan meureun nauzubillah summa nauzubillah awas ya hati-hati maka salah satu ulama Banten ulama sepuh pernah berkata sebaik-baiknya thalabul ilmi bagi orang yang ingin thalabul ilmi seutama-utamanya thalabul ilmi bagi orang yang ingin thalabul ilmi yang merindukan pencerahan yaitu datangi majlis ulama soleh yang di sana ada pembacaan kitab kuning lamun coba sekolah mah nyoret kitab menikadinya jelas kita mah kurang menangan loba menang banyak tadinya mah dibandingkan maaf bukan berarti mendengarkan ceramah itu buruk bukan cuman lebih utama mencari ilmu ngaji di majelis taklim yang di situ oleh ulamanya dibacakan pengkajian kitab kuning namun di bahasa Banten mah nyoret kitab urang ngadengekeun eta meunang loba eta urang dinimbang urang ngadengekeun oknum ceramah meunang nama eta ngan seutik terkadang ngan seutik loba nama dianya maaf campura dongeng ngadongengkeun manehna dicampuran politik bahkan lolobana naon racun mere contoh ngagibat batur mere contoh fitnah batur mere contoh marah talobana kitu ilmu agama muka kurang seutik eta masyaallah tabarakallah bandingkan dengan di pengajian di majlis-majlis di pesantren-pesantren yang di situ ulamanya membaca kitab kuning karangan ulama-ulama masyhur
wali-wali masyhur, wali-wali yang warok. Kitab kuning dan bersanad kita mendengarkan. Itu lebih banyak kita dapat ilmu, pulang ke rumah itu dapat mutiara Islam. Lebih masuk ke dalam hati, lebih terjamin, steril. Namun di luar mah zaman ayat mah mal benang corona dia sebentar. Kalau corona dia. Ibaratnya gitu lamun lingkungan teh mah pakai masker gitu nah benang corona. Ibaratnya ternyata gitu corona itu goreng. Nu paling parah eta lamun katempelan corona akidah yang merusak hati dan pikiran eta lebih berbahaya itu daripada corona dohir. Itu jadi orang Banten kalau menurut saya mah sebaiknya kembali kepada pakem Banten dalam khususnya dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Jika kita nih khususnya orang Banten, umumnya orang desa, kalau memang butuh ilmu agama, ingin tahu agama, maka yang paling utama itu datangi pesantren-pesantren, majelis-majelis yang di situ diajarkan, dibacakan kitab kuning, kitab kuning bersanad oleh ulama-ulama yang waro, ulama yang sepuh. Mendingan ke situ. Jadi kembali orang Banten kepada hakikatnya orang Banten, pakem orang Banten itu. Ciri orang Banten mah semenjak zaman dulu, zaman Sultan itu ketika dia senang mencari, menambah ilmu agamanya, maka dipenuhilah oleh orang-orang Banten dulu itu dengan datang ke majelis-majelis, pesantren-pesantren yang di sana dibacakan kitab kuning yang bersanad oleh ulama-ulama yang marok, oleh ulama-ulama yang ikhlas, oleh ulama-ulama yang tidak ditumpangi politik, ulama-ulama yang benar ketika dia menjelaskan agama dan Islam itu memang untuk Allah. Nah, Banten harus kembali seperti itu. Ya maaf di Hampura. Hampura. Maaf ini. Sigana penilaian saya malah kitu ayeuna eta. Maaf Hampura. Ari karena pengajian dibacakan kitab kuning, kitab gundul bersanad mah contohna Kacidahu di antarana. Eta dadarekeun ngaraji ka Buya Muhtadi. Kerekeun. Tapi lamun ngarekeun ceramah ya. Eta rame abing-abingan. Bukan berarti ceramah jelek, bukan. Padahal kalau dicari keutamaan, dicari itu dari banyaknya ilmu yang kita dapat, itu lebih banyak pengajian-pengajian di majelis yang dibacakan kitab kuning, nyoret-nyoret kitab, lebih luas jadinya menang sebenarnya. Bener tuh. Tahu orang lain terkadang kita lebih resep karena ngadakan ceramah, bari jeung abring-abringan, bari jeung nangtung terkadang ngejorokan. Dibandingkan ka majelis-majelis anu diuk bisa ngopi santai menang ilmu loba, ulama waro, ulama ikhlas anu teu didorong ku nafsu politik, bener karena Allah Taala. Tah kana majelis kitu mah eta kan seutik eta. Ieu prihatin keadaan kita di Banten ini. Masya Allah tabarakallah. Itu orang lebaran ramekeun deui majelis-majelis talim, pesantren-pesantren ambil dina ngaji kitab kuning. Bersih itu mah tina
dari terkontaminasi oleh politik bersih. Murni itu mas sumbernya dari kitab-kitab karangan ulama-ulama masyhur seperti Syekh Nawawi Tanaro atau Imam Syafi'i, jelas kitabnya dibaca. Tuh, dia dibacakan agama, untaian agama, ilmu agama yang tertulis dalam kitab. Jadi sedikit dari pribadinya. Beda kalau beda kalau mendengarkan oknum penceramah yang ditumpangi politik. Ilmu agamanya mah paling sedikit, tapi campuran-campuran caci maki, campuran-campuran bau politiknya, campuran-campuran kesombongan dirinya itu lebih banyak. Tapi menghabiskan waktu, tenaga, bahkan harta lebih banyak. Benar tuh coba? Benar tuh? Benar tuh? Bandingkan kurang ngaji kita, aja ngadakan oknum anu ngakudai ceramah. Menangan loba, menangan loba. Menangan mana eta lobana eta? Ngadik menang ilmu. Menang mana lobana? Ada menang ngaji lobana. Ayo coba terbukti ya. Rata-rata yang jadi ulama itu orang-orang yang dulunya duduk di majelis taklim ngaji kita. Ada enggak yang jadi ceramah, yang jadi ulama? Maaf. Ya, ada enggak orang yang jadi ulama jebolan mendengarkan oknum dai penceramah? Ada enggak? Jebolan santri jebolan mendengarkan ceramah. Benar enggak? Enggak ada. Ada juga ini kiai dulunya santri jebolan pesantren anu. Nah, itu pesantren itu diantaranya rata-rata kalau dulu mah tradisional mah duduk mendengarkan kiai baca kitab dan kita ikut cari kitab. Kan jebolan itu yang jadi ulama. Benar enggak? Nah, para rohun dia jelema. Benar, para rohun. Saya tidak pernah mendengar ada ulama, ada orang jadi ulama besar karena jebolan mendengarkan oknum penceramah atau mendengar ceramah oknum penceramah. Jangan nggak pernah mendengar kalau tidak salah. Benar tak? Jadi intinya, ya kurang ramaikan deh banget ya. Lamun dia dararia ya memang butuh karena ilmu agama, ikhlas dibutuhna karena agama, karena hayang agama, hayang ilmu agama, karena Allah. Hai coba datang kita pengajian-pengajian anu dibandingnya dibacakan kitab kuning. Nu pahamna ahli sunnah wal jamaah nahdiyah. Eta karena dari pesantren lah lahir ulama-ulama yang menjadi surujul umat, cahaya umat. Itu. Habib yang ngomongnya. Dia mah abring-abringan, anekeun ceramah oknum ceramah, bari jeung teu make tasawuf. Ceramah lagi. Perilakunya tidak bertasawuf. Diajak ngaji kitab mah di pesantren. Ngaji kitab kuning, dek darah rata. Aja nu didengekeun ge oknum ceramah nu ngalawak bae. Parak rame. Henteu ngalawak. Oknum penceramah nonjolkeun keberanian semacam yeuh aing ieu Singapura dieu yeuh aing wani. Naon nyontok wani ngarang bae. Yang sedang dibutuhkan oleh kita itu adalah ilmu agama supaya kita tahu. Ayo wani be bari jeung nekat bodoh. Jadi akhirnya brutal, arogan, wani, egois, ngerasa sing podium,
Urang dipiluan kikituan wanianan, padinya bodoh urang eta ngacaprak akhirna Bang. Bener tuh. Kita mas yang diutamakan karena kita ini orang-orang bodoh, yang diutamakan tuh ilmu dulu. Kaji dulu ilmu biar pinter, biar paham. Oh, Sayyidina Ali pemberani singa Islam benar, tapi perlu kita ketahui sebelum Sayyidina Ali menjadi singa Islam berani, dia ilmu dulu dari Rasulullah, ilmu agama dulu, dari ilmu agama yang benar, didikan yang benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hikmahnya timbul keberanian yang hak. Yang lain dibalik, nyontoh wanita behela. Hari pertama cetek, jadi radikal ngajawara. Ampun dah. Oh dia ditanya kulit dia ngajawara. Atau kali itu ngajawara ke Palestina ngajawara mah. Palestina harinya singa Allah mah di Palestina. Setelah sikat habis tuh Israel. Yang wallahu sawab, aing ya wallahu sawab, dia ngomong aing belum tentu aing bener, belum tentu, bisa nggak salah mah, mau ditaruh apa?